Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bertemu lewat video pembelajaran di mata kuliah usul fikih. Adapun pembahasan hari ini tentang hukum wad'i ya, lanjutan dari hukum taklifi yang kemarin, yaitu membahas tentang sebab, syarat, mani', sah, batal, azimah, dan rukhsah. Yang pertama sebab ya. Sebab itu dalam hukum wad'i adalah khitab Allah yang datang dengan menjadikan sesuatu sebab, syarat, pencegah atau mani', sah, batal, azimah, dan rukhsah. Nah, jadi sebab ini bagian daripada hukum wad'i. Nah, sebab itu secara lughah, secara etimologi itu artinya adalah al-habl, tali. Nah, kenapa tali? Karena dia bisa menyambung ya, sebab dan musabbab. Nah, itu mereka menyambung. Nah, kalau secara istilahan, sebab itu adalah apa yang harus dengan keberadaannya adanya hukum, begitu pula sebaliknya. Jadi ketidakadaan sebab, ketiadaan hukum, adanya sebab, adanya hukum. Nah, itu secara istilah. Nah, berpendapat sebagian ulama, sebab itu harus sesuai dengan hukum yang dibicarakan. Contoh misalkan sebab di surah Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, duluki syamsi itu adalah sebab bagi sholat di siang hari, ghasaqil lail sebab bagi sholat pada malam hari. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lagi di Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, jadi orang yang wajib puasa itu adalah man syahida. Orang yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan tersebut. Nah, jadi ini yang menjadikan syarat wajibnya berpuasa. Selanjutnya perbedaan sebab, ilat, dan hikmah. Nah, sebab itu tadi kan sebuah pernyataan yang lebih umum dari ilat. Nah, setiap ilat itu ada sebabnya, tapi tidak sebaliknya. Setiap ilat belum tentu ada sebabnya. Nah, seperti jual beli ridho, ya, jual beli itu ridho tanpa ada perpindahan hak milik itu ilat. Nah, sholat karena tergelincir matahari, nah itu sebab aja. Jadi di situ perbedaannya. Oke. Kemudian hikmah itu tuh adalah kemaslahatan yang diinginkan dari penetapan sebuah hukum atau menghindari bahaya dari sesuatu yang diterapkan hukum tadi supaya jangan dilakukan. Nah, itu hikmah. Jadi bedanya antara sebab, ilat, dan hikmah seperti itu. Nah, sekarang pembagiannya sebab. Sebab itu ada yang di bawah kuasa manusia, ya. Contohnya akad nikah, ya kan? Akad nikah ini nanti dia bisa berhubungan seksual, cerai, tidak boleh lagi berhubungan seksual seperti itu. Nah, kalau di luar jangkauan manusia, bagian yang kedua itu seperti hukum kerabat dalam warisan. Anak kecil itu wajib punya wali kalau misalkan dia yatim. Nah, tapi kalau misalkan takdir dia harus yatim, nah itu kan di luar kuasanya. Nah, sama kayak keluarga yang jadi sebab warisan ya. Nah, seperti itu. Oke, hukum sebab. Hukum sebab ini jika ada sebab dan semua terpenuhi, tidak ada larangan, maka hukumnya dijatuhi hukum taklif dengan segala ketentuannya. Nah, itu hukum dari sebab. Selanjutnya syarat ya. Nah, secara bahasa syarat itu adalah keharusan
akan sesuatu. Jadi syarat itu harusnya sesuatu. Nah, kalau secara istilah syarat itu adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum. Yang berarti ada dan tiadanya hukum itu tergantung pada ada dan tiadanya syarat. Nah, tetapi adanya syarat itu belum tentu berlaku adanya hukum. Nah, jadi beda dengan sebab tadi. Kalau sebab kan ada, hukumnya ada. Tidak ada, tidak ada hukumnya. Tapi kalau syarat bergantung juga, tapi kalau misalnya syaratnya ada, belum tentu hukumnya juga ada. Contohnya misalnya suci dalam sholat ya. Nah, misalnya kita suci aja, apakah kita wajib sholat? Kalau misalnya belum masuk waktunya, ya tidak wajib sholat 5 waktunya. Ya, ihsan bagi haramnya zina, misalkan Islam dalam menikah syarat itu. Nah, misalkan sudah Islam, apakah harus menikah? Ya belum tentu. Kalau misalnya belum memenuhi persyaratan yang lainnya atau sebab yang lainnya. Kemudian hidupnya ahli waris dalam warisan. Ya, apakah dia mendapatkan? Belum tentu. Kalau misalkan dia mahjub, maka dia tidak mendapatkan bagian warisannya itu. Oke. Kemudian perbedaan rukun dan syarat. Kalau rukun itu bagian dari suatu ibadah, ornamen dari suatu ibadah. Kalau syarat, nah itu di luar dari hal yang demikian. Jadi syarat itu sebelum kita memasuki ritual ibadah itu, rangkaian ritual ibadah, maka kita harus menjalankan syarat. Nah, kalau misalnya kita sudah di dalam ritual itu, nah kita itu sudah bermain dengan rukun. Nah, tapi kedua-duanya sama-sama harus dipenuhi. Nah, macam-macam syarat. Pertama syarat hukum, ya. Contohnya misalnya haul. Nah, pada syarat wajib zakat, ya. Kalau syarat sebab, ihsan, ya. Nah, pada dalam masalah had zina atau rajam, pada masalah zina itu tadi. Oke. Kemudian pembagiannya lagi ada namanya syarat syar'i. Ya, syarat itu yaitu adalah syarat yang Allah Ta'ala sendiri yang buat dalam ketentuan hal ibadah maupun muamalah. Kemudian ada syarat ja'li, ya. Nah, kalau syarat ja'li ini syarat yang dibuat oleh manusia atau bahasa itu syarat sinai, syarat yang manusia itu buat dengan kesepakatannya. Ya, al-muslimun ala syurutihim. Ya, Rasulullah. Nah, syarat ini kemudian ada dua, ya. Ada yang mutlak, ada bagiannya lagi, ada yang mutlak. Mutlak itu jika syaratnya itu menggantung pada suatu kejadian. Jika ini maka ini, misalkan. Nah, kemudian muqayyad. Muqayyad itu syarat yang beserta dalam transaksi dari kewajiban yang timbul. Boleh ini asalkan ini. Nah, jadi itu syarat yang muqayyad. Kemudian syarat idhafi. Syarat idhafi ini bertujuan dalam akad itu pada masa yang akan datang. Contohnya sewa menyewa, ya. Misalkan 3 bulan lah bayarnya sekian. Misalnya 4 bulan, nah, atau 1 tahun bayarnya sekian. Nah, seperti itu. Selanjutnya mane', pencegah, ya. Nah, kalau dalam suatu sesuatu, ya, permasalahan hukum itu, kalau ada yang bisa meniadakan atau menghalangi tujuan, maka itu dicapai atau hukum itu sebab, maka itu adalah mane'. Nah, pembagian mane' itu yang pertama mane' untuk hukum. Nah, ini adanya sesuatu yang berdampak pada ketiadaan suatu hukum yang berlaku di atasnya. Contohnya haid dalam salat. Adanya haid, maka hukum salat tadi batal. Ya. Nah, membunuh dalam warisan, ya. Asalnya ini dapat warisan karena inya membunuh, maka warisannya batal. Nah, kemudian muqtadah dalam nikah, karena dia dalam masa beriddah, dia tidak boleh nikah. Kalau dia nikah, nikahnya tidak sah. Dan mahram dalam pernikahan. Nah, seperti itu. Kemudian mane', tapi mane' ini untuk sebab, ya. Kalau tadi kan untuk hukumnya, maka yang asalnya hukumnya boleh jadikan boleh, ya. Kalau mane' ini yang bagian kedua ini yang untuk sebabnya. Contoh misalkan kita zakat, ya, wajib. Tapi karena kita ada hutang, nah maka syarat wajib kita berzakat tadi hilang karena masih ada hutang, ya. Nah, yaitu dia menghalangi nisabnya itu tadi. Nah, itu contohnya. Kemudian sah dan batal. Nah, sah itu tuh yang memenuhi semua rukun dan syarat menurut hukum syar'i. Contoh misalnya bolehnya melakukan hubungan seksual kepada mereka yang sudah menikah. Nah, itu sah.
Oke, jumhur membagi permasalahan ini ada dua sah dan tidak sah, yakni apa yang menyalahi ketentuan sah dalam menjalankan sesuatu. Sedangkan Hanafi membagi sah dan tidak sah itu kepada dua, batal dan fasad atau fasid ya. Kalau batal menurut mazhab Hanafiyah, usul fikih Ahnaf, adalah sesuatu yang rusak pada asal akadnya ya. Tapi ini tidak menyebabkan dampak pada akadnya. Contoh jual beli orang gila ya, jual beli dengan orang gila. Kalau fasid itu yang merusak pada sifat akadnya tadi ya. Contohnya nikah tanpa saksi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya azimah dan rukhsah ya. Nah, azimah itu asal katanya keinginan yang kuat. Maksudnya itu adalah segala sesuatu yang disyariatkan pada awalnya ya, hukum-hukum yang sudah diterapkan bagi mukallaf ya. Contoh salat 5 waktu, zakat, wajib haji, nah itu azimah. Nah, masuk azimah itu perbuatan yang sifatnya individual maupun sosial dan termasuk segala yang dikecualikan dalam hukum-hukum syar'i. Nah, azimah ini pembagiannya ya, pembagian hukum taklifi kemarin kalau menurut mazhab jumhur 5, kalau Hanafi tambah 2 jadi 7. Nah, sedangkan rukhsah itu kemudahan. Ketika azimah tidak bisa dijalankan, maka serepnya, alternatifnya itu adalah rukhsah. Ya, rukhsah ini ada yang wajib ya. Nah, contohnya misalnya makan sesuatu haram, kalau misalnya kita dalam keadaan darurat antara hidup dan mati, sunnah seperti salat qashar, boleh mengqashar salat atau salatnya tamam boleh. Nah, mubah, ijarah, salam yang asalnya ini kada boleh tapi di rukhsah akadnya jadi boleh. Nah, tapi boleh juga kada melakukan ya, pilihan. Nah, ada khilaful aula ya, buka puasa bagi musafir ya, tapi kalau misalnya mampu saja ya sudah jangan berbuka. Oke, kalau menurut Imam Asy-Syatibi semua rukhsah itu hukumnya mubah. Nah, pendapat Asy-Syatibi semua rukhsah itu mubah ya. Nah, adapun pembagian wajib maka itu sudah termasuk dalam lingkup azimah. Nah, jadi kalau menurut Asy-Syatibi cuma satu bagian saja. Oke, nah mungkin ini saja materi pada kesempatan kali ini. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan diberikan secara langsung atau lewat komentar. Semoga kuliahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.